Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du ya ayuhan nas, usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kami memperingatkan kepada kita semuanya, khususnya al-fakir, yaitu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menjunjung perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu seperti begitu cepat berlalu. Kita kini telah berada di penghujung Ramadan. Salat Jumat kita kali ini adalah salat Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sekarang kita telah berada pada hari ke-25 Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi bulan suci ini akan segera pergi. Kalau kita perhatikan masyarakat di sekitar kita, sebagian mereka bahkan telah disibukkan dengan hiruk-pikuk Idul Fitri. Luapan kegembiraan sudah terasa. Mal-mal menjadi padat, lalu lintas lambat merayap. Banyak rumah berganti cat, baju baru dan makan enak juga telah siap. Jika demikian, gembiranya masyarakat kita berbahagia di penghujung akhir Ramadan. Tidak demikian dengan para salafun saleh. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, kesedihan justru menggelayuti generasi terbaik itu. Tentu saja kalau kita tiba hari raya Idul Fitri, mereka juga bergembira karena Id adalah hari kegembiraan. Namun di akhir Ramadan seperti ini ada nuansa kesedihan yang sepertinya tidak kita miliki di masa sekarang ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa para sahabat dan orang-orang saleh bersedih ketika Ramadan hampir berakhir? Kita bisa menangkap alasan kesedihan itu dalam berbagai sebab. Yang pertama, patutlah orang-orang beriman bersedih ketika menyadari Ramadan akan pergi, sebab dengan perginya bulan suci itu pergi pula berbagai keutamaan-keutamaannya. Bukankah Ramadan bulan yang paling berkah, yang pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Bukankah hanya di bulan suci ini syaitan dibelenggu? Maka kemudian ibadah terasa ringan dan kaum muslimin berada di dalam puncak kebaikan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun, ibtaradallahu 'alaikum siyamahu, yuftahu bihi abwabul jannah wa yughlaqu bihi abwabul jahim wa tudhallu bihi asyayatin. Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta para syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bukankah hanya di bulan Ramadan amal sunnah diganjar pahala amal wajib dan seluruh pahala kebaikan dilipat gandakan hingga tiada batasan? Semua muktamar itu takkan bisa ditemui lagi ketika Ramadan pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun lagi. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah seseorang masih hidup dan sehat pada Ramadan yang akan datang. Maka pantaslah jika mereka, para sahabat, orang-orang soleh bersedih karena menangis mendapati Ramadan, maka
peringatan dari Rasulullah SAW bahwa semestinya Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya jika seseorang sudah mendapati Ramadan sebulan bersama dengannya dengan peluang besar yang penuh keutamaan, namun masih saja belum mendapatkan ampunan, benar-benar orang itu sangat merugi, bahkan celaka. Ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu qawma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan namun dia tidak diampuni. Hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Tabrani. Masalahnya adalah apakah seseorang bisa menjamin bahwa dirinya mendapatkan ampunan itu, sementara jika ia tidak dapat ampunan, dia celaka. Betapa hal yang tidak dapat dipastikan ini menyentuh rasa khauf para sahabat dan orang-orang saleh. Mereka takut sekiranya menjadi orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan akan segera pergi. Maka mereka pun menangis, meluapkan ketakutan kepada Allah seraya bermunajat agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul 'alim. Wahai Tuhan kami, terimalah puasa kami, salat kami, ruku kami, sujud kami, dan tilawah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Para sahabat dan orang-orang saleh bukan hanya berdoa di akhir Ramadan, bahkan konon rasa takut mereka berdoa selama 6 bulan agar amal-amal di bulan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan tasawur atau paradigma atau persepsi dalam memandang akhir Ramadan itulah yang kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat dan generasi kita saat ini. Jika sebagian masyarakat seperti dikumpulkan di muka asyik berbelanja menyambut Idul Fitri, para sahabat asyik beriktikaf di 10 hari terakhir, maka bisa kita bayangkan bahwa Madinah di era baginda Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan layaknya seperti kota setengah mati, sebab para lelaki beriktikaf di masjid-masjid, bahkan begitu pula sebagian para wanitanya. Perbedaan tasawur dalam memandang akhir Ramadan itulah yang kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat dan generasi kita saat ini. Jika kita sibuk menyiapkan kue lebaran, para sahabat dan salafus saleh sibuk memenuhi makanan rohaniah dengan mengencangkan ikat pinggang, bersekutu beribadah sepanjang siang, terlebih lagi di waktu malam. Perbedaan tasawur dalam memandang akhir Ramadan itulah yang kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat dan generasi kita saat ini. Jika kita mengalokasikan banyak uang dan waktu untuk membeli pakaian baru, para sahabat dan salafus saleh menghabiskan waktu mereka dengan pakaian takwa. Dengan pakaian takwa itulah mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala di masjidnya, berdoa, bermesraan dalam khusyuk salatnya, tilawahnya, zikir dan munajatnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktu bagi kita sebelum Ramadan pergi, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah tasawur tentang akhir Ramadan. Maka 4 atau 5 hari ini ke depan bisa kita perbaiki sikap kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga juga hati kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan memberikan kepada kita iman yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu fiikum wa fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayatil hakim. Taqabbal minna minkum tilawah innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu